Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Simple Kehidupan. Saya jamin, di antara kita semua seringkali terlalu keras pada diri sendiri. Hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan diri sendiri, atau bisa disebut dengan self-compassion. Saya ada di sini sekarang, dan saya akan berbagi bagaimana kasih sayang terhadap diri sendiri bukan hanya sebuah konsep, tapi sebuah praktik yang dapat mengubah hidup kita. Diawali dari apa itu self-compassion. Self-compassion adalah sikap belas kasih dan penerimaan terhadap diri sendiri, terutama saat menghadapi kesulitan atau kegagalan. Hal ini melibatkan 3 komponen penting. Yang pertama adalah self-kindness, yang kedua adalah common humanity, yang ketiga adalah mindfulness. Kita cari tahu pengertian-pengertiannya. Self-kindness adalah bersikap hangat dan lembut terhadap diri sendiri ketika mengalami penderitaan atau kegagalan, daripada menjadi kritisi atau menghakimi diri sendiri secara berlebihan. Yang kedua adalah common humanity. Common humanity adalah mengakui bahwa penderitaan dan kegagalan adalah bagian dari pengalaman manusia yang bersama, bukan sesuatu yang terjadi pada diri sendiri saja. Yang ketiga, mindfulness. Mindfulness adalah menjaga kesadaran yang seimbang terhadap perasaan negatif, tidak mengabaikan atau berlebihan dalam bereaksi terhadap mereka. Kita masuk ke bagian manfaat self-compassion. Self-compassion memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi kesehatan mental dan emosional seseorang. Dengan mempraktikkan self-compassion, kita dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini membantu kita untuk pulih lebih cepat dari kesalahan dan melihat kegagalan sebagai peluang belajar. Ada beberapa manfaat utama dari self-compassion, yaitu meningkatkan ketahanan terhadap stres. Self-compassion dapat membantu mengurangi tingkat stres dan melindungi dari stres berkepanjangan, yang sering kali menjadi pemicu depresi dan kecemasan. Terus, ada juga memperkuat kesejahteraan emosional. Dengan mempraktikkan self-compassion, seseorang cenderung memiliki pikiran yang lebih positif, yang lebih berkontribusi pada kesejahteraan emosional yang lebih baik. Selain itu, meningkatkan kepuasan hidup. Self-compassion juga memungkinkan seseorang untuk lebih menikmati hidup dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengkritik diri sendiri atas kesalahan yang telah terjadi. Ada juga membantu pengambilan keputusan. Ketika emosi negatif dapat dikelola dengan baik, seseorang akan merasa lebih tenang dan mampu mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan ada mendorong perubahan pribadi. Self-compassion itu mendorong individu untuk memperbaiki kesalahan dan juga mengubah perilaku yang kurang produktif serta menghadapi tantangan baru dengan sikap yang lebih konstruktif. Sekarang, kita masuk ke bagian teknis, yaitu bagaimana sih cara kita untuk mempraktikkan self-compassion. Praktik self-compassion membantu individu untuk tidak mudah menyalahkan diri sendiri ketika menghadapi kegagalan, memperbaiki kesalahan, dan menghadapi tantangan yang baru dengan sikap yang lebih konstruktif dan penuh dengan kasih sayang. Praktik self-compassion merupakan langkah penting menuju pemulihan dan pertumbuhan pribadi, membantu seseorang untuk menghadapi kesulitan dengan lebih bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap diri sendiri. Mempraktikkan self-compassion sehari-hari dapat dilakukan melalui beberapa langkah sederhana yang dapat membantu kita semua mengembangkan sikap belas kasih terhadap diri sendiri. Mulailah dengan mengenali dan mengakui perasaan kita semua tanpa adanya sebuah penghakiman.
berikan juga dukungan dan kebaikan kepada diri sendiri, seperti yang kita lakukan kepada orang lain atau kepada seorang teman baik. Ada beberapa cara yang bisa kita coba. Yang pertama adalah baik hati pada diri sendiri. Mulailah dengan melakukan hal baik untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk aktivitas yang kita nikmati, seperti membaca, berolahraga, atau meditasi. Yang kedua, journaling. Tuliskan perasaan kita, pikiran kita dalam sebuah jurnal. Hal ini, meskipun hal kecil, tapi dapat membantu untuk mengenali dan memproses emosi kita tanpa penghakiman. Hal yang ketiga adalah meditasi. Coba praktek meditasi yang melibatkan teknik pernapasan dan afirmasi positif untuk mengembangkan self-compassion. Selanjutnya, coba untuk self-talk positif. Gunakan kata-kata yang mendukung dan positif ketika berbicara kepada diri sendiri, seolah-olah kita sedang memberi semangat kepada teman baik. Terus ada meminta bantuan. Jangan ragu untuk meminta bantuan ketika kita membutuhkannya. Meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan berarti kita lemah. Dan yang terakhir, berhenti mengejar kesempurnaan. Akui bahwa tidak ada yang sempurna, dan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, kita akan memulai mengembangkan sikap self-compassion yang lebih kuat, yang akan berdampak positif pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Karena saya adalah guru, saya memiliki sebuah kisah inspiratif, yaitu tentang Bu Dini Nurul Islami. Beliau adalah seorang guru honorer dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau menunjukkan bahwa dengan self-compassion, tekad kuat, dan kreativitas, seseorang dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Bu Dini memulai perjalanannya dengan bergabung dengan Shopee Affiliate pada tahun 2021. Meskipun awalnya hanya menjual kue kering dengan omset yang minim, Bu Dini tidak menyerah. Ia kemudian mencoba peruntungan sebagai live streamer di Shopee Live. Dan dengan konsistensi serta pendekatan uniknya, ia berhasil mencapai kesuksesan yang signifikan. Kisah Bu Dini ini mengajarkan kita bahwa self-compassion bukan hanya tentang memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, tetapi juga tentang mempercayai kemampuan diri sendiri untuk bangkit dari kesulitan dan mencapai impian. Dengan menerima kekurangan dan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, Bu Dini mampu melihat peluang di tengah keterbatasan dan bergerak maju dengan penuh harapan. Kisah dari Bu Dini ini bisa menginspirasi kita semua, dan khususnya menginspirasi saya sendiri untuk tidak hanya bersikap lembut terhadap diri sendiri, tetapi juga untuk mengambil tindakan positif yang dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Self-compassion adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan optimisme. Ingatlah, berkasih sayang kepada diri sendiri bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan. Ini adalah langkah pertama menuju kesejahteraan mental dan emosional yang baik. Bu Dini, saya mohon maaf mengambil kisah singkat dari perjalanan hidup Bu Dini, dan terima kasih telah memotivasi saya. Baik, saya cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian memiliki sebuah kritik atau saran, silahkan juga untuk tulis di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.